Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyin ba'du wa ala alihi washabihi. Man sanna fa hadal kitab man sanna fa kitab mubaidu suhur li talibil gharabil ghafur lil alim man alama bahrul faham ala nabiyina sayyidina Muhammad Abdullah sallallahu radhiyallahu anhu sallallahu ورسوله وفوره ولسلسلات قلنا عنهم ولوشين والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kopi penyiksaan. Kopi penyiksaan. Bersama-sama kita hormati, kita muliakan Wakil Tarkin Bang Sahabat Dr. Kiai Haji Rusdi Al-Wahabi. Ya Alhamdulillah beliau selalu bisa hadir di sini mendampingi kita semua. Semoga beliau disehatkan jasmani rohaninya, manfaat ilmunya untuk kita semua. Tak lupa tuan rumah Uda Hendri yang sudah istiqomah melaksanakan manaqib dan ketua Madrasah Bekasi Kabupaten Pojokan dari Bandung jauh-jauh, alhamdulillah nyampe juga. Subhanallah, kita bacain aja udah biar. Sekarang Zulqa'dah sedikit karena tabaruk kita akan membahas fadhailus syukur dulu. Bifathil dzali wa syukri wa lal aslihiya quwwatun bisyukri minal asbab wa mabrus ala jirmi lisani tudiru bihal tuhu bi khulata wa dawal alu adiyatun fi fadni bil ma'tum wa sulhu illa asbab wa daw indana huwa nur ma'rifat Allah azza wa jalla yaqdiruhu al-haqq bi tajallihi fi qulubi awliyaihi yufarikuna bihi bainal haq wal batil. Yang penting syarat Abah. Kata Abah tadi di dalam kitab Tabaruk dan dalam kitab Fadhailus Syukur diterangkan lauk rasa, tapi ini rasanya beda Pak. Kalau kata bahasa lauk ini artinya begini, yang rasa yang datang dari urat saraf tanpa bicara. Contoh seperti kita makan makanan nggak pakai ngomong enak, tapi kok pengen nambah gitu. Kayak tadi saya makan tempe, nggak ngomong enak, saya ke Kiai Rusdi nggak ngomong enak, cuma pas Kiai Rusdi meleng saya ambil tempenya. Saking enaknya itu dari urat saraf rasa. Cuma yang diterangkan oleh pengersa Abah, zauq yang dimaksud di dalam tasawuf rasa untuk membedakan bainal haq wal membedakan hak dan batil. Dari mana ada kita sampai kepada rasa itu? Dari zikir, Pak. Dari zikir. Untuk membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Punten-punten Bapak Ibu, salah saja ada beberapa macam. Salah sangka, salah paham, salah jalan, salah masuk, salah kaprah, terus apa lagi? Salah saja kalau seandainya kita jabat itu ada beberapa bahasa tuh. Salah kamar tuh, yang salah kamar, salah satu, salah rumah. Nah kalau salah rumah itu suami linglung. Suami linglung itu kalau salah rumah. Agar kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, jalan satu-satunya kita harus mendalamkan kalimat la ilaha illallah. Itu kuncinya.
tidak akan kita pernah bertemu dengan rasa untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil kalau kita tidak melalui la ilaha. Tidak akan. Serajin apapun kita ibadah, puasa rajin, sholat rajin, zakat rajin, sedekah rajin, tanpa talqin dzikir tidak akan pernah menemukan ibadah yang hakiki. Iya. Tidak akan pernah menemukan ibadah yang hakiki. Kenapa? Karena di saat kita ibadah, rasa kita bisa membedakan. Allahu Akbar. Orang yang tidak punya talqin dzikir di hatinya akan melamun kemana saja rasanya. Tapi orang yang punya talqin dzikir di dalam sholat akan bertemu dengan khusyuk. Maka pentingnya talqin dzikir. Penting talqin dzikir untuk menambah kemajuan dalam hidup kita. Itu talqin dzikir ini ya, untuk menambah. Wong Ustaz Azhari aja dalam hidupnya semakin hari semakin bertambah kemajuan perutnya. Ngomong perutnya kenceng, mentang-mentang saya perutnya nggak maju. Ya contoh, Wak lah ya Wak lagi bujangan. Ada kemajuan, dulu lagi bujangan, tidur sendiri, nyuci baju sendiri. Sekarang alhamdulillah ada kemajuan, bisa ngomong sendiri. Ya hati-hati loh. Dalam tasawuf ngomong sendiri saja kita bisa maknakan. Karena di saat kita bicara yang pertama untuk sendiri, bukan untuk orang lain. Contoh saya sekarang bicara, itu kata Bang Sahabat. Saya bicara bukan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya bicara untuk diri saya. Makanya diciptakanlah kuping di pinggir mulut kita, agar mulut kita di saat bicara yang pertama mendengarkan adalah kuping kita, bukan kuping orang lain. Itu kata Abah. Alhamdulillah, itu pengersa Abah sudah menitipkan rasa kepada kita. Tinggal tergantung kita merawatnya. Ini malam ini kayaknya baru jam 9:05 waktu panjang buat dia ya. Lanjut. Tapi udah puasa wajib puasa. Tetap sabar. Nah, kita jabarkan lagi. Kalau kita sudah punya rasa yang dicantumkan oleh pengersa Abah seperti apa yang diutarakan di dalam kitab Fadhailus Syuhud, ibadah akan tenang, Pak. Enggak gelisah, tumanina. Enggak buru-buru, enggak mikirin sana sini. Tenang sholat. Enggak sholat ngerasa kayak punya utang. Ini kadang-kadang kita nggak sholat, boro-boro ngingetin bini kagak sholat, nonton sinetron, dibiarin aja. Kalau seandainya rasa yang dititipkan oleh pengersa Abah kita aplikasikan dalam ibadah kita, ya Allah, ibu bapak nggak bakal udah pernah ngomong capek, nggak bakal pernah ngomong males, nggak bakal pernah ngomong malah. Allahu Akbar. Di dalam sholat itu semua rukun Islam itu ada di dalam sholat, Pak. Semua rukun Islam ada di dalam sholat. Nah terkadang kitanya ini dalam rukun, kalau seandainya salah satu rukun ada berapa rukun dalam Islam? Rukun ada berapa di dalam Islam? Dalam agama 3. Rukun Islam, rukun Islam. Kalau seandainya salah satu rukun ini tidak ada, agamanya sah. Enggak bakal. Yang namanya rukun itu dasar.
Maka alhamdulillah orang yang ikut kepada Pangersa Abah sudah menunaikan 3 rukun. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Dulu saya mondok di Ciwaringin nggak pernah dengerin yang namanya rukun ihsan, nggak dengar, tapi sekilas dengar, tapi nggak dijabar-jabarin seperti yang oleh Pangersa Abah sekarang kita terima. Contoh begini, intinya saya tahu rukun Islam, intinya saya tahu rukun iman. Meskipun di dalam kita termaktub rukun ihsan, sering ditinggalkan, dijelaskan oleh ustadz atau guru-guru di luar sana. Bukan berarti saya menyalahkan mereka, tidak. Betapa pentingnya rukun ihsan untuk dibahas, karena itu salah satu bentuk untuk mempola ibadah kita nantinya. Jadi rukun Islam dan rukun iman ini bagi saya intinya adalah rukun ihsan. Bila mana rukun ihsan sudah bisa dikuasai, rukun Islam dan rukun iman akan ikut. Nah, sangat disayangkan dulu kebalik, yang dipelajari rukun Islam sama rukun ihsan dulu, rukun Islam sama rukun iman dulu. Maka pantas anak-anak sekarang tidak pernah mau belajar tauhid dulu. Banyak bahkan saya dengar orang yang belajar tauhid, tasawuf, kalau belum 40 tahun jangan dah. Banyak. Saya dengar bahasa seperti itu banyak. Nah, bapak-bapak dimulai dari bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, didik anak dengan tauhid dulu, agar anak meyakini apa yang mereka pegang. Contoh begini Bapak, di dalam zikir yang pertama dilewati latifah apa? Latifah akhfa. Latifah akhfa. Latifah akhfa itu apa sih isinya? Ayo. Yakin, ainul yakin, hakul. Yang pertama dihajar yakin, ainul yakin, hakul yakin. Maka dimulai dari bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah untuk mendidik anak agar tauhidnya kuat dulu. Nabinya siapa? Muhammad. Tuhannya siapa? Allah. Jangan sampai ditanya nabinya siapa? Tugimin. Lah ada Bu, kampung saya Losari. Saya kan Cirebonnya Cirebon perbatasan. Tukang cukur Tugimin ada, beneran, itu bukan bohong, bukan mitos. Iya, di Losari itu kampung saya. Perbatasan Cirebon, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kan kagak ada enak-enaknya kalau nabi namanya Tugimin. Allahumma sholli ala wa ala ali. Enak gak dengarnya? Gak ada enak. Gak enak. Itu kampung saya. Di saat orang lain viral di TV, di saat orang lain viral di ceramah, saya nonton langsung orangnya tukang cukur. Jadi nabi ada-ada aja, tambah lagi sekarang. Bukannya saya musik ajaran orang lain, enggak. Ini mah bukan ajaran, bagi saya aliran. Bukan ajaran, ini mah aliran kalau kita ajaran. Ini yang harus kita tanamkan dulu kepada anak-anak. Keyakinan. Agar mereka di saat menuntut ilmu bukan hanya dapat ilmu, tapi dapat yakinnya. Contoh, penyakit kita sebagai ikhwan itu kurang yakin kepada guru. Kurang yakin kepada guru. Katanya kita sebagai ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah sudah bersama dengan Allah. Katanya kita sudah bersama dengan pemilik dunia. Tapi kenapa dunia masih susah? Karena aku yang yakin sama guru. Loh, guru udah ngasih semuanya di Amalia. Tinggal kita sudah dikasih alat. Aperi yang jauh-jauh dari Bekasi. Nih, Pacul A. Ini sahabat saya ini. Alhamdulillah nyampe. Nih, Pacul A. Udah dikasih pacul, udah dikasih alat bangunan, tinggal ngebangun. Mau kita bentuk bangunan rumah kucing terserah,
rumah merpati terserah, rumah ayam terserah. Syukur-syukur bisa bikin apartemen. Alat udah kita pegang, tinggal kitanya mau bangun apa. Cuma malesnya kita. Kadang-kadang ntar aja dah zikirnya, ntar aja dah sholatnya. Tarsok. Gimana mau ketemu? Padahal Abah sudah ngasih alat semuanya, cuma kitanya yang malas. Alhamdulillah. Nih teman perjuangan, kakaknya almarhum, dan salah satu yang mengantar saya ke Suryalaya di 2013. Itu pas lagi rame-ramenya. Almarhum kakaknya Ferry, yang waktu saya menyatakan di Suryalaya depan pengemban amanah, saya pengikut Abah Aos, apakah saya sesat? Itu di Suryalaya, dikelilingi oleh 20 orang, 20 anak muda Suryalaya. Saya hanya 7 orang. Jawaban pengemban amanah ini hanya untuk meyakini. Saya ingat melihat muka beliau, mengingat kakaknya almarhum. Jawabannya, selama masih menyebut nama Abah Anom tidak sesat. Itu kata Kiai Haji Jadin Zainal Abidin Anwar, pengemban amanah yang sekarang di Suryalaya. Alhamdulillah, banyak saksinya masih. Balik lagi. Jadi yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu harus terapkan kepada anak, pertama yakin, agar di dalam ibadah membekas, meninggalkan rasa, sehingga tidak gampang bosan. Zikir la ilaha illallah doang, zikir tiap hari la ilaha illallah mulu, bosan banget, gak ada yang lain apa. Jangan begitu, jangan. Membentuk pola istiqomah amaliyah kita. Nah, tabaruk, yang disebut tabaruk, tabaruk itu tempat patilasan bekas. Kita ini amaliyah yang kita laksanakan dari maghrib sampai tadi barusan amaliyah pokok. Kalau khidmat ilmiah bonus sampai manqobah, amaliyah pokok itu tabaruk kita sama siapa? Sama penguasa Abah. Abah Aos tabaruk kepada siapa? Sama Abah Sepuh. Abah Sepuh kepada siapa? Sama Mama Toha kepada Ahmad Khotim. 11. Bahkan kita mempelajari sejarah pun tabaruk. Sejarah siapa? Sejarah guru. Saya sudah bahas berapa kali di sini. Saya tes lagi. Abah Sepuh diangkat wakil talqin oleh Mama Toha tahun berapa? Ada yang hafal nggak? Tuh. Salah satu bentuk tabaruk kita kepada guru. 1900 Abah Sepuh diangkat jadi wakil talqinnya Mama Toha tahun 1900. Tidak disebut tanggalnya oleh penguasa Abah Aos. Saya nyatet tahunnya saja. Saya sebut yang validnya. 1905 diberikanlah Suryalaya kepada Abah Sepuh. 1905. 1908 Abah Sepuh diangkat menjadi khalifah oleh Mama Toha di Cirebon, diangkatnya depan putra-putranya, depan putra-putranya Mama Toha. Ada yang tidak menerima, banyak. Terjadi sekarang. Putra-putra Abah Anom banyak yang tidak menerima Abah Aos. Sama seperti dulu, Abah Sepuh pun tidak diterima oleh putra-putranya Mama Toha. Yang sekarang diteruskan oleh Kiai Amin di Ciwaringin, Naksabandia. 1900 Abah Sepuh diangkat jadi wakil talqin. 1905 Suryalaya berdiri. 1908 Abah Sepuh diangkat menjadi khalifah, kalau sekarang mursyid. 1968 Al-Islah berdiri. Al-Islah ini adalah pesantren bibit Sirna Rasa. 68 didirikan oleh Mama Ibrahim sebelum diganti menjadi nama Sirna Rasa. 1980 Sirna Rasa diberikan oleh Abah Anom kepada Abah Aos. 1908 hafal tuh. Saya ngapalin kenapa? Gara-gara saya di yayasan lembaga dakwah, makanya saya hafal. Kalau enggak, takutnya ada yang nanya, bidang dakwah yayasan Sirna Rasa aja nggak hafal, apalagi ikhwan begitu. Saya hafalin. Tuh, kalau istri mah yang merah-merah baru hafal Bu ya. Ya itu lah, nomor hati dah Bu. 1980 Sirna Rasa diberikan oleh Abah Anom kepada Abah Aos. Nah, di sini ternyata sunatullah sudah terjadi. Penolakan kepada mursyid di hadza zaman
bukan sekarang saja, sebelumnya pun terjadi. Sebelumnya pun terjadi, baik di zaman Mama Toha ataupun di zaman Abah Sepuh, zaman Abah Anom, apalagi zaman Abah Awas. Yang sekarang sosial media menggelora di mana-mana. Yang sangat disayangkan, kita sebagai murid banyak yang tidak bisa menjaga hifdzul hurmahnya guru, tidak bisa menjaga penghormatan guru. Di sosial media foto profil pakai Abah Awas, statusnya konyol, ada yang gitu. Maaf, makanya waktu itu sempat ada larangan jangan pakai foto profil kecuali mau istiqomah bikin status-status yang baik. Kenapa? Bagi saya konsekuensi memasang foto Abah di rumah pun konsekuensi. Di saat saya melakukan kesalahan, di saat itu tetangga kita, teman-teman kita, tamu yang datang ke rumah kita, pantesan sekarang kelakuannya begini. Oh, itu gurunya. Kebawa-bawa sama sikap kita. Maka dari itu, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.